dulu. Buka kamera. Apakah ini sudah semua? An-Naba Salamah. Mana yang lain ini? Belum semua ini. Oke, saya foto ya. Baik, hari ini kita akan mulai diskusi kita tentang obligasi. Kalau yang lalu kalau nggak salah saham ya, sekarang kita bicara tentang obligasi. Saya coba share dulu ya. Oke, kita bicara tentang obligasi. Ini obligasi, bahasa Inggrisnya disebut dengan bond. Ini merupakan kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Negara itu kalau mau minjam dari rakyatnya, caranya itu dengan menjual obligasi. Jenis utang atau surat kesanggupan membayar jangka panjang yang dikeluarkan peminjam dan berjanji membayar nilai bunga setiap tahun kepada pemegang. Yang menerbitkan itu bisa pemerintah, bisa perusahaan, bisa pemerintah negara bagian. Kalau di asing ya, di luar negeri, di Amerika misalnya. Jadi negara bagian itu bisa, kemudian perusahaan asing juga bisa. Ini jenis-jenisnya, ada treasury bond, ada corporate bond, ada municipal bond, ada foreign bond. Ya, kalau treasury itu diterbitkan oleh pemerintah. Ini contohnya di Indonesia oleh Departemen Keuangan, boleh juga oleh Bank Indonesia. Dia tidak memiliki risiko kegagalan. Ya, jika suku bunga naik, harganya akan menurun. Begitu juga jika suku bunga turun, jika harga meningkat, suku bunganya biasanya akan menurun. Jadi dia berbanding terbalik antara harga dengan suku bunga. Kalau corporate bond itu diterbitkan oleh perusahaan, memiliki risiko kegagalan. Jadi contohnya Astra itu bisa saja dia menerbitkan obligasi, tapi berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tergantung dari karakteristik dan penerbit dan jangka waktunya. Kalau dia itu memang selama ini terkenal dengan perusahaan yang bagus, fundamentalnya orang akan percaya dan cenderung risiko kegagalannya itu rendah. Tapi kalau selama ini nggak jelas perusahaannya, risiko kegagalannya akan tinggi. Ya, makanya dikatakan di sini semakin tinggi tingkat suku bunga, berarti ada tingkat risiko yang akan semakin meningkat. Kalau semakin rendah suku bunga, berarti akan semakin rendah risikonya. Municipal bond itu diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Jadi misalnya provinsi lah, tetap memiliki risiko kegagalan. Jika pemegangnya adalah penduduk setempat, dibebaskan dari pajak federal. Ini di Amerika nih, memiliki suku bunga yang lebih rendah dari obligasi perusahaan dengan risiko yang sama. Ada foreign bond, itu diterbitkan oleh pemerintah asing atau perusahaan asing, tetap ada risiko kegagalan. Jadi misalnya perusahaannya Microsoft yang menerbitkan bond ke Indonesia, bisa saja terjadi seperti itu. Dia pasti bisa mengalami risiko, kemudian biasanya dia itu mata uangnya adalah mata uang asing, dolar misalnya. Jadi itulah jenis-jenis dari risiko, dari jenis obligasi. Karakternya pertama, dia memiliki nilai pari atau nilai nominal yang ditetapkan oleh atas obligasi.
Jadi dia nominalnya berapa? Ada nilai intrinsik. Itu nilai intrinsik adalah nilai present value dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Jadi kita hari ini berbicara tentang present value-nya, nilai intrinsik, ya. Kemudian suku bunga, dia memiliki suku bunga tahunan yang ditetapkan oleh obligasi dan dia memiliki peringkat. Jadi ada triple A misalnya, triple B, 2A, A. Jadi A itu biasanya obligasi yang paling aman. Kemudian suku bunganya mengambang karena dia ditentukan setiap 6 bulan. Ya. Kemudian ada suku bunga nol yaitu obligasi yang tidak membayar bunga tahunan. Ada tanggal jatuh tempo yaitu umur obligasi di mana nominal obligasi harus dibayar. Yang menjadi sorotan saya di sini suku bunga nol itu merupakan obligasi yang tidak membayar bunga. Itu agak berat itu sebenarnya bagi investor. Kecuali ya tidak ada bunga tapi ada hal lain yang menjadi replacementnya untuk menguntungkan investor. Jadi di sini nanti obligasi itu setiap 6 bulan baru dia itu akan dihitung bunganya. Jadi nanti kita akan menggunakan metode pengganda nanti di sini. Sebagai informasi memang satu lembar obligasi itu lumayan mahal juga. Kalau sekarang surat utang negara, obligasi negara itu saya pernah tawar di Bank Mandiri itu satu lembar itu 5 juta. Satu lembar. Jadi kalau kita mau beli misalnya per lembar, kalau mau kita beli 100 juta, 100 lembar kita harus punya uang 500 juta. Jadi lumayan mahal memang per lembar. Dengan bunga lebih besar daripada bunga apa? Bunga deposito. Kalau deposito misalnya 4%, dia mungkin 5%. Itu kelebihannya. Ada provisi penarikan, yaitu provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi ada provisinya. Jadi ada eksklusivitas dari penerbit lah. Tapi harusnya dia pada saat menarik itu harga obligasi itu harus lebih tinggi daripada nilai nominalnya yang dikatakan di sini. Ya, harus lebih. Jadi kita misalnya nilai nominalnya 5 juta, janganlah 5 juta nilainya waktu provisi. Harus adalah keuntungannya untuk investor atau pemilik atau pembeli. Bisa besarnya premi penarikan sama dengan bunga 1 tahun jika obligasi ditarik selama 1 tahun. Ya betul juga. Kalau dia itu misalnya pada saat jatuh tempo, ya dia harus memberikan premi 1 tahun lah. Jadi besarnya premi akan menurun pada tingkat yang konstan setiap tahunnya. Ada dana pelunasan, yaitu premi dana pelunasan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasi setiap tahun. Ada istilah indetur. Indetur itu perjanjian legal antara perusahaan penerbit dengan dewan atau wali obligasi yang mewakili pemilik. Ada tingkat penghasilan sekarang, yaitu rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi. Ini ada peringkatnya itu. Yang pertama mengemukakannya itu adalah Moody's Standard & Poor's dan kedua adalah Fitch Investor Service. Yang hal-hal yang mempengaruhinya adalah proporsi modal terhadap utang, tingkat profitabilitas perusahaan. Jadi ini struktur modal juga penting banget, berpengaruh banget di sini. Ya. Tingkat profitabilitasnya, tingkat kepastian dalam menghasilkan pendapatan, besar kecilnya perusahaan, jumlah pinjaman yang dikeluarkan perusahaan. Ini ada satu aksioma, semakin rendah peringkat satu obligasi berarti semakin tinggi tingkat suku bunga yang dikenakan oleh para investor. Dan kita mendapati sebuah aplikasi dari sini. Jadi kita imbal balik risiko dan pengembalian, yaitu jangan tambah risiko kecuali dengan kompensasi tambahan. Jadi maksudnya di sini begini, kalau kamu misalnya membeli obligasi dengan bunga tinggi, otomatis itu risiko semakin tinggi. Ya, itulah imbal baliknya, itu di sini. Makanya dikatakan imbal balik risiko dan pengembalian. Jangan tambah risiko kecuali dengan kompensasi tambahan pendapatan.
Itu penting. Jadi kamu jangan mengharapkan, misalnya dari tabunganmu itu, kamu mengharapkan pengembalian yang tinggi, karena risikonya tidak ada. Tapi coba kamu beli saham, itu risikonya tinggi, tapi tingkat pengembaliannya juga tinggi. Itu maksudnya di sini. Kalau misalnya lah kamu itu memancing dengan umpan cacing, ya janganlah kamu mengharapkan mendapatkan ikan apa, ikan paus, ya kan, ikan yang besar. Tapi coba kalau kamu membuat umpan itu dengan ikan yang kecil, ya tentu kamu akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Itu maksudnya. Ini adalah ranking tertinggi triple A. Ini luar biasa, ini perusahaannya sangat sehat, kuat, seperti Astra ini kalau di Indonesia. Astra. Kalau di Indonesia ya. Astra itu saya rasa kategorinya itu triple A itu. Dia sangat kuat. Atau BCA. BCA itu kan luar biasa itu. Ya, itu yang perusahaan-perusahaan yang sangat kuat. Kalau B lumayan lah, lumayan kelas-kelas menengah lah ini. Yang D itu adalah yang nanti perusahaannya bangkrut, yang menjelang bangkrut, delisted. Kalau dari apa? Dari bursa. Ini delisted, kecenderungannya itu dia akan delisted. Ya, ada jenis-jenisnya. Obligasi dengan jaminan atau mortgage bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aktiva real. Obligasi tanpa jaminan, debentures atau unsecured bond adalah suatu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aktiva real tertentu. Jadi memang harus ada jaminan lah sebenarnya ya. Kemudian obligasi konversi, jadi biasanya memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengkonversi obligasi dalam sejumlah saham, ya. Jadi dia memperoleh apa yang disebut dengan capital gain, ya, capital gain yang sudah kita pelajari yang di pelajaran minggu lalu. Ada disertai jaminan, ada tidak yang tanpa membayarkan bunga, ada dengan tingkat bunga mengambang. Jadi tingkat bunga mengambang itu tidak flat dia itu. Bulan depan bunganya tinggi, bulan berikutnya rendah, bunganya tinggi. Jadi tergantung harga pasar. Kondisi pasar sangat mempengaruhi dengan bunga mengambang. Putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par. Ada namanya obligasi pendapatan, adalah obligasi yang hanya membayar bunga jika laba telah diperoleh. Jadi itu adalah berbagai jenis obligasi yang kita ketahui. Ya, ada lagi yang lain di sini, obligasi indeks. Junk bond adalah obligasi yang tingkat bunganya tinggi tapi risikonya tinggi. Ada namanya surat utang subordinasi, yaitu surat utang yang berada di bawah surat utang biasa yang akan dibayar setelah surat utangnya dipenuhi. Ada dalam bentuk eurobond, jadi dalam mata uang euro. Ada obligasi gadai, ini ada jaminan tanah atau rumah. Ada obligasi murahan, ya ini obligasi berperingkat BB ke bawah. Jadi C ini ada namanya obligasi murahan. Risiko. Bagaimana menilai risiko obligasi? Risiko suku bunga merupakan risiko penurunan obligasi yang disebabkan karena penurunan suku bunga. Ada risiko tingkat reinvestasi, yaitu risiko penurunan suku bunga yang akan menyebabkan penurunan pendapatan dari portofolio pemegang obligasi. Ya, ada risiko gagal, tetap ada risiko kegagalan, yaitu karena kegagalan penerbitnya. Ini dipengaruhi oleh kekuatan keuangan penerbit obligasi maupun jangka waktu kontrak obligasi. Sekarang kita akan coba menilai. Ada 3 elemen penting dalam menilai obligasi. Pertama, jumlah dan waktu arus kas yang akan diterima investor. Kedua, tanggal jatuh tempo obligasi. Ketiga, tingkat pengembalian yang diinginkan. Jadi ini penting menjadi acuan kalau kita mau menilai obligasi. Apa itu nilai obligasi? Nilai obligasi itu adalah present value, tingkat suku bunga yang akan diterima, kemudian
serta nilai pari atau nilai jatuh tempo obligasi. Jadi suku bunga yang akan diterima secara kumulatif ditambahkan dengan nilai pari atau nilai jatuh tempo obligasi pada satu tahun pada periode waktu tertentu. Sehingga dia bisa menjadi seperti ini rumusnya. Value bond itu sama dengan bunga dalam tahun T dibagi dengan 1 tambah tingkat pengembalian ditambah dengan nilai pari obligasi dibagi dengan 1 tambah tingkat pengembalian. Atau value bond itu sama dengan bunga dalam tahun T itu sama dengan sigma IT dibagi 1 tambah KB. KB nanti itu adalah pengembaliannya, diskonnya itu, kemudian M itu adalah nilai parinya dibagi dengan diskon pada tahun ke-N. Nanti kita lihat seperti apa kira-kira. I itu pembayaran bunga pada tahun ke-T, pasti adalah bunganya berapa. 100 sekian persen berarti sekian juta atau sekian dolar dibagi dengan 1 tambah tingkat pengembalian minimal obligasi. N itu tahun. Itu kalau dalam tahunan. Kalau per tengah tahunan otomatis kita bagi 2. Ya. Bagi 2. Ya ini bukan N, ini 2N ini. Maaf, mohon maaf. Ini 2N. Maaf. Ini harusnya 2 nih. Karena dia jadi 2 tahunan. T jadi dari 1 sampai ke tahunan. Tengah tahunan. Nanti kita lihat seperti apa kira-kira contohnya. Atau dia menjadi I per 2 dibagi dengan PVIFA. Jadi present value of interest factor of annuity. Kalau untuk nilai pari, present value interest factor. Jadi dia bukan merupakan anuitas atau kumulatif. Kalau untuk nilai pari, tapi dalam bunga tahunan merupakan gabungan atau penjumlahan dari berbagai jumlah bunga dalam periode waktu tertentu. Nah ini. Bisa juga dibuat seperti ini, PMT menjadi FV kali 1 PVIF. Nah, makanya tengah tahunannya jadi NM di sini. Nah, NM bisa ditulis seperti ini juga, sama saja. Ya, nanti kita lihat sebagai contoh. Ya. Nah, kita coba lihat di sini contoh. Saya coba pindahkan dulu ini ya. Saya coba kecilkan. Saya coba bereskan dulu. Coba bisa dibesarkan ya. Pak, maaf Pak, itu ada anak kelasnya yang banyak yang belum diajar sih Pak. Cuma satu? Oke Pak. Cuma satu? Oke, kita lanjut ya. Kalau teori-teori tadi masih bisa kalian pelajari sendiri lah. Saya coba rapikan dulu ini soalnya ini ya. Oke. Ini nggak bisa dibikin spasi ya? Harusnya bisa sih. Terlalu rapat kulihat ini. Kok nggak bisa ya? Harusnya bisa dong. Nantilah itu ya, bisa kalian baca kan? Udah pusing aku taruhnya. Jadi ini case-nya ya. Saya coba ambil rumusnya ini.
Saya ambil rumusnya di sini. Oke, oke ya. Kita coba diskusikan ini. Kan enakan seperti ini diskusinya. Jadi di sini untuk pertama selama 20 tahun. Ya. Jadi ada setiap setengah tahun. Coba. Itu setiap setengah tahun. Kita cek-cek dulu ya. Selama setengah tahun. Ya. Jangan sampai salah copy kita. Jadi di sini di case ini saya coba turunkan di sini. Oke. Diketahui di sini pasti PMT-nya itu sama dengan S45 per setengah tahun. S45 per 6 bulan. Nah, berarti kita harus tahu dulu untuk M-nya. M sama dengan 12 bulan dibagi 6 bulan. Sama dengan 2 kali per tahun. Itu penggandaannya. Kemudian diketahui juga di sini saya turunkan dulu ke bawah ya, biar apa? Diketahui juga di sini N-nya itu N sama dengan 20 tahun. Nah, sehingga jika T sama dengan NM, maka T itu sama dengan 20 kali 2. Sama dengan 40. Itu dulu. Nah, sekarang dikasih tahu juga di sini KB. FV-nya. Jadi selama 20 tahun pada tahun ke-20 akan menerima pengembalian pokok. Akan. Ada di sini akan. Berarti akan datang. Ada kata akan di sini. Saya miringkan. Saya tebalkan. Akan. Berarti FV sama dengan $1.000. Ya. Untuk tahun ke-20. Berarti ke-40 nanti. Sehingga berapakah nilainya pada bunga? Nah, hitung jika KB 10%. Nah, kita hitung dulu dengan KB 10%. Nanti dengan KB ini kamu yang hitung. Berarti kita tinggal menghitungnya di sini. Berarti VB sama dengan PMT. Berarti 45. Nah, mudah-mudahan ini bisa saya tulis di sini ya. Saya coba dulu ini. Saya copy lagi dulu ke dalam. Biar di sini dulu angkanya kita taruh. Nah, oke bisa. Jadi PMT-nya di sini berarti 45. Nah, T-nya dari mana? Dari 1 ke 40. Nah, sorry. Mana tadi? Harusnya bisa di sini. Hah? Kontrak Z aja. Oh gitu ya. 40. Oh gitu ya untuk Ando ya. Nah ini ya. 1 kali KB. KB-nya berapa? KB 0,1. Bagi 2. Kenapa 0,1? Ini kan sama dengan 0,1. Nah, FV-nya berapa? 1000. T-nya berapa? Otomatis di sini 40. Ya, ini kayaknya kebesaran ini. Saya perkecil dulu aja jadi 18. Ya, ini juga 18. Oke. FV berapa? 1000. Ini 1 per KB. Tetap KB-nya. 0,1 per 2 kali 20. Nah,
Kita lihat di sini. Nah, itulah yang maksudnya di sini. Kalau ada di sini, coba Anda lihat di sini. Ini. Ya, ini. Itu maksudnya di sini. Nah, kemudian ini kita lengkapi lah. Kita perbagi lagi nih. Nah, coba kita normalkan dia jadi 18 ya. Nah, berarti ini kan 0,05 ini kan? Ini kan 0,05. 0,05. Ini. Di sini juga menjadi 0,05. Nah, ini kita bikin lagi 18. Ini kita turunkan lagi. Oke. Berarti dia menjadi 1,05. Ini juga 1,05. Nah, sekarang sudah bisa kita lakukan. Berarti nilainya itu adalah, berarti VB sama dengan 45 kali PVIFA. Nah, PV present value variation PVIFA ya dari I sama dengan atau K sama dengan ya, K sama dengan 0,05, N sama dengan 40. Ditambah dengan 1000 nanti dolarnya kali PVIF. Nah, tetap kita bikin di sini kurungnya. IK sama dengan 0,05, N sama dengan 40. Nah, kita lihatlah di sini. Kita lihat di sini. PVIFA. Jadi kalau ada tambah di sini berarti anuitas dia. Ini. Berarti ini anuitas. Ini dia. Sorry, sebentar. Kok? Ini. Ya, pasti tuh. Saya simpan dulu ya. Latihan obligasi ya. Obligasi 14 April 21. Nah, kita lihat di sini. PVIFA. PVIFA. Ini future value. Kita coba PV of lump sum. Anuti dulu dah. 0,05 40. Berarti 17,159. Itu of annuity. Berarti dia menjadi 17 mana tadi? 17,159. Tambah PVF.
1000 kali PPIF, kita lihat. Nah, jangan ini buka, tapi persen value of lump sum. Cari lagi 5%. 40. Ini N40, 0,142. Nol koma satu empat. Coba hitung berapa? 14 kali 17,159 berapa? 45 kali 17 kali 149, 159. Coba. Berapa? 700. 700 berapa? Agak 17,159 kali 45 ya. 155 ya. Tambah 142. Hasilnya berapa? 900 berapa itu? 914,15. Betul. Ini ya. Ini ya. Nah, itulah nilai obligasinya. Itu maksudnya. Oke. Untuk 6% nanti Anda kerjakan, 7% juga nanti Anda kerjakan. Nah, kita mau mencari yang lain. Ya, nanti kan saya mau kasih latihan nanti sebentar. Pengembalian yang diharapkan atau yield to maturity adalah tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang, arus kas mendatang, nilai bunga dan jatuh tempo dengan harga pasar sekarang obligasi, yaitu tingkat pengembalian yang investor harapkan jika obligasi yang dipegang jatuh tempo. Tingkat penghasilannya adalah sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, contoh kasus di sini. Ini kita mau mencari obligasi dijual dengan harga pasar 1.100. Coba perhatikan ini ya. Dengan tingkat diskonto 9%. Dan nominal obligasi adalah $1.000. Ya. Pada tingkat diskonto 7%, nilai sekarang adalah 1.140,16. Pada tingkat diskonto 8%, nilai sekarang adalah 1.066. Tingkat pengembalian yang diharapkan adalah berada di antara 7-8%. Ya. Berapa sebenarnya tingkat pengembalian yang diharapkan itu? Nah, kita bisa mencarinya seperti ini caranya. Jadi saya akan coba buat ya. Saya buat dulu seperti ini dari Excel ya. Coba kasih waktu dulu ya. Mudah-mudahan bisa kita buat yang bagus supaya gampang dicerna. Ini dulu dah kita bikin. Baru saya akan coba buat ini ke sini dengan bentuk tabel nanti. Ya, dalam bentuk tabel nanti. Oke. Jadi biar enak kalian nanti. Jadi cukup kita menentukan nanti tingkat pengembalian yang diharapkan ya.
Saya akan coba buat dalam bentuk tabel di sini. Agak susah memang. Oke. Kita perkecil dulu biar bisa bentuk tabel. Ini ya. Ada di sini namanya diskonto. Ada nilai. Saya taruh nilai di sini aja. Ada perbedaan. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi di sini diskontonya 7%. Kalau di nilai present value kan istilahnya diskonto. 7%. 0,07. Ya. Dia itu sama dengan harganya, nantilah dolarnya dia 1140,16. Di sini adalah KB yang ideal. Harganya adalah 1100 tadi dikatakan, ya. 1100. Ya, 1100. Nah, kemudian ada di sini 8%. Di sini ada 1066. Saya coba buat ke dolar ya. Nah, biar enak kita. Bersama persis. Berarti perbedaannya ini adalah posisinya. Pakai interpolasi nanti namanya. Secara matematis namanya ini interpolasi. Nah, jadi di sini ini adalah 1140,16 dikurang 1100. Nah, kita bikinlah di sini hasilnya adalah ini kurang ini, yaitu 40,6 dolar. Nah, di sini adalah 1140,16 dikurang 1066. Itu sama dengan 1140,16 dikurang 1066. 74,16. 1066,90 ini rupanya, sorry. 90. Nah, hasilnya adalah 73,26. Inilah yang disebut dengan selisih. Ya, inilah dia. Ya, ada yang biru, ada yang merah. Kita bikin tebal aja dua-duanya. Nah, itu dia. Berarti di sini, sekarang kita melihat kalau ada seperti ini soal, otomatis nanti kita harus buat dulu KB-nya itu sama dengan pasti di sini KB-nya itu antara 7 sampai 8. Berarti 7% atau 0,07 pasti itu. Ditambah dengan selisihnya. Jadi selisih di antara keduanya, selisihnya dan proporsinya. Jadi proporsinya bagaimana? KB ya, selisih antara 1140,16 kurang 1100 per 1140,16 dikurang 1066,90. Sorry, ini 90 ini. Nah, ya. Ini namanya interpolasi dalam matematika.
Nah, dikali dengan 0,08 kurang 0,07. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dia inilah 0,07 itu. Jadi ini berapakah sebenarnya nilai di sini? Inilah 0,07. Ini 0,07 kita katakan, saya coba tambah dulu di sini ya. Sorry. Biar enak nanti Anda cara membacanya. Sebenarnya di sini ada kata 0,07. Ini kok begini sih? Saya buat dulu kecil biar enak kita memahaminya. Ini saya buat di sini, dan di sini. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, inilah 0,07 itu. Ini 0,07 di sini. Nah, inilah posisi KB. Inilah 0,07, 0,07. Ini 0,08. Ya. Nanti kita bisa satukan. Satukan dia, tapi kita perbesar. Apa-apa kita perlebar nanti. Ini oke. Oke. Inilah KB. Ini. Inilah KB tadi. Ini di sini kita turunkan aja dulu. Otomatis dia itu adalah selisih antara nilai ini dibagi ini, dikali dengan selisih antara keduanya. Itulah disebut interpolasi. Sehingga dia bisa menjadi KB sama dengan 0,07 ditambah dengan, ya, berapa nih? 40,16 dibagi dengan 73,26, ya, dikali dengan 0,01. Nah, itulah di sini. Itulah yang ada di sini. Dapat lagi itu sama dengan, bagilah. Kita coba hitung di sini ya. Ini 40,16 per 73,26. Ini bagi ini. 0, coba hitungnya. 0,55 ini kalau nggak salah. Berarti sama dengan 0,07 tambah 0,55 kali 0,01. Nah, inilah dia. Berarti ini kita kalikan aja 0,01 kali 0,55. 0,0055. Nah, sama dengan ya, sama dengan 0,07 tambah 0,0055. Sini. Berarti sama dengan KB sama dengan 0,07 tambah 0,0055. Berapa itu, Nak? Tolong saya dibantu.
0,07 tambah 0,0055. (0,07) tambah ini 0,0755. 0,0755. Ini. Tapi kok bisa beda Pak dengan di sini? Itu 755, kalikan aja dengan 100%. Berarti KB sama dengan 7,55%. Nah, kalau Anda hitung 0,0755, kalau kita bikin persennya ini, dia pasti 7,55% atau 8% lah. Ini, ya. Jadi 7,55%. Nah, inilah dia. Jadi itu menentukannya. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Halo? Oke. Ini tidak apa-apa di situ. Jadi biar kita bandingkan jawabannya sama kan ya? Biar sama jawabannya, cuma di sini lebih enak ya. Ini saya perkecil aja. Jadi biar Anda tahu bagaimana menggunakannya dengan cara Excel ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang coba Anda kerjakan. Oke, masih ada rupanya. Pengukuran durasi. Pengukuran durasi. Masih ada. Kayaknya nggak sempat diskusi kita ya. Paling minggu depan. Durasi adalah tingkat reaksi harga obligasi terhadap perubahan tingkat bunga. Juga pertimbangan waktu rata-rata jatuh tempo dengan bobot tertimbang tiap-tiap tahun adalah nilai sadar untuk arus kas. Jadi semua berbicara present value ya. Jadi berbicara tentang obligasi present value, berbicara tentang saham, Anda berbicara tentang present value. Ini bisa Anda baca nanti. Saya hanya mau kasih namanya durasi Macaulay. Di mana sama saja dengan di sini durasi Macaulay juga. Hanya di sini dia itu durasinya adalah sigma T sama dengan 1 KN T CT. Jadi cash flow-nya itu dibagi dengan 1 tambah KB pangkat T, sama saja dengan di sini. Dibagi dengan dikali dengan T. Ini kan juga ada T-nya di sini. Coba kalau Anda amati ini T. Ini cash flow-nya ini. CT per 1 tambah KB dibagi P. Atau sama dengan di sini. Sama saja itu. Ini present value-nya. Cash flow. Sama itu. Jadi present value dari cash flow. Ini kan present value ini present value cash CT. Jadi ini present value T kali present value CT dibagi P0. Tapi dia nanti di sini pakai PFA sebenarnya, PVIFA, karena dia merupakan jumlah di sini. Tapi bisa kita lihat di sinilah. Lebih enak. Bagaimana cara menuangkan ini? Ini yang paling utama kita lakukan. Oke, kita lanjut ya. Sorry, ada tamu saya. Coba perhitungan durasi obligasi maturitas 5 tahun ke bawah. Oh ya, sorry. Jadi di sini ada, maaf ya, agak ada tamu tadi. Ya, sabarlah. Kadang-kadang begitu ya kalau saya. Jadi perhitungan durasi untuk obligasi maturitas 5
tahun dengan kupon 16%. Jadi maksudnya ini berapakah durasinya? Ya, durasi itu kan tadi dikatakan adalah jumlah dari ya, yaitu nilai diskonto aliran arus kas. Ya, aliran arus kas. Jadi di sini kita lihat, kita masukkan dia dulu ke sini, nggak apa-apa. Sorry, biar enak saya di sini aja. Yang utama itu kan dari mana kok ada angka-angka begitu kan, itu yang paling utama sama kalian kan. Coba, saya coba. Aduh. Yes. Oke, kita coba buat ya. Kok bisa ada angka seperti ini kan, itu ya sekarang. Bukan, kalau kita mengerjakan sesuatu kan kita harus tahu dari mana asalnya. Jadi ini bukan satu ya, ini satu. Nah, ini siapa yang datang, orang udah mau selesai. Ini 2. Ini 3. 4, 2 kali 3, 5, 6. Coba kita lihat dulu dari case-nya asalnya. Ya. Case asalnya dia adalah 1000. Berarti bunga dari 1000, saya coba buat di sini, ada di sini 1000 ya. Dananya 1000. Harga 1000. Ini 1000 ya. Ini saya bikin 1000 semua nih. Ya. Kemudian katanya bunga 16% kupon. Jadi ini kita coba perbagi aja dulu sini. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6-nya nanti, ini 7. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Ini kita hapus dulu. Tapi di sini dia otomatis dia di sini adalah 0,16. Ini 0,16 semua nih. Di sini adalah di sini ada pengecualian nanti. Ini adalah ini sama dengan 4 itu sama dengan 2 kali 3. Ini. Tapi khusus di sini karena dia tahun kelima, otomatis modalnya juga kembali. Di sini adalah 2 kali 3 tambah 3. Kenapa? Uangnya kan kembali di sini, harganya. Berarti bunga dari harga
ditambah dengan harganya, itu di sini. Makanya dia seperti ini. Otomatis present value-nya adalah katanya 16%. Berarti dia kan adalah 1 per, ya, 1 per 1 tambah 0,16 pangkat 1. Itulah di sini. Di sini adalah 1 per 1 tambah 0,16 pangkat 2. Sampai seterusnya. Pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Ini kita bikinlah 3 di belakang koma biar enak kita. Oke? Nah, sekarang kita hitung persen value-nya. Nah, kita hitung. Berarti dia adalah 2 kali 3. Terus kok 2 kali 3 sama dengan 4 kali 5. Nah, kita hitung dia di sini. 4 kali 5. Nah, sampai di sini. Nah, kita bikinlah 3 desimal di belakang koma. Nah, di sini kan dia per harga. Ingat rumusnya kan di sini. Nah, ini. Rumusnya kan di sini. Coba kita ambil dulu rumusnya nih. Ini kok nggak bisa ya? Ini. Ini ya. Saya coba ambil dulu rumusnya nih. Nih. Kan ini rumusnya tadi. Ini kita turunkan aja sedikit. Ah, udah. Nah, ini rumusnya. Dibagi harga. Berarti ini adalah 7 sama dengan 6 dibagi dengan 2. Udah. Ini. Ini. Nah, kita apalah ini? Jadi sehingga durasinya itu adalah dikalikan waktu. Berarti ini adalah 8 sama dengan 1 kali 7. Kita kalikan 1 kali 7. Sehingga durasi waktunya adalah, kita jumlahkanlah ini. Sorry. Saya tambahkan aja satu kolom di sini ya. Jumlah durasi. Kita jumlahkan 3 poin. Nah, kalau enak seperti inilah dia. Ya, 3.798. Ada komanya ya. Titik aja kita bikin. Nah, itulah dia. Jadi seperti itulah cara menghitung durasi. Jadi kita hitung persen value-nya. Jadi nanti kalau ini saya kirim ke kalian, menghitung durasi, udah enak. Kalau ada saya kasih case, ya kan? Udah enak, tinggal mengacu ke sini aja nanti kalian perhitungannya. Ya, itu maksudnya durasi di sini. Nah, ini kalau ini durasi modifikasi nggak terlalu apa lagi lah. Bisa Anda pelajari sendiri. Ya, ini durasi modifikasi. Itu kan
Rumusnya kan ada di sini. D per 1 tambah R. Ya udah, kita lihat berapa R-nya. R-nya berapa di situ? 16%, berarti durasi modifikasi. Kita hitung durasi modifikasi di mana D sama dengan minus D per 1 tambah R ya. D per 1 tambah R ya. D yang ada. Berarti D per 1 tambah R. Yaitu sama dengan 3.798 dibagi 1 tambah 0,16. Nah, itu nanti kan bisa kita hitung juga sendiri. Ini kita perbesar. Berarti sama dengan, ini kita jauhkan dulu. Kita bikin di sini. Sama dengan ya. Udah. D per 1 tambah 16. Kok itu? Oh, salah saya. D per 1,16. Hasilnya 3.275. Lihat dia di sini. Nah, ini ya. Nah, kalau di sini itu dihitung dulu, ini kan jika terjadi perubahan tingkat suku bunga. Nah, dari 3 menjadi 10, dari 3% yaitu dari 10 menjadi 13 misalnya. Ini tinggal kita hitung aja nanti di sini mendekatinya, ya. Itu kira-kira. Jadi kita akan diskusikan ini minggu depan. Ya, kita diskusikan ini minggu depan dalam bentuk latihan termasuk kisi-kisi. Karena minggu depan itu pertemuan ke-7 kan? Halo? Iya, Pak. Minggu depan pertemuan ke-7. Kalau nggak salah saya pertemuan ke-7. Jadi minggu depan kisi-kisi. Saya akan kirim video nanti ke kalian, termasuk video yang untuk hari ini, supaya kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Oke, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Selamat beribadah puasa, ya. Saya tidak sampai setengah 10 karena saya kasih waktu 15 menit supaya jangan terlalu capek. Demikian, selamat siang.